Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih dari Jakarta ada Sam di sini. Kita bisa tos, masih bisa tos ya. Iya. Wah, jadi gimana istilahnya dulu kan kemarin kan di Hong Kong jadinya susah gitu ya ngerabah-ngerabah sekarang bisa. Jadi udah 2 kali ya. Dua kali ya? Untuk tahun ini sudah 2 kali Sam tappingnya di studionya Voice of Indonesia. Kalau saya kan udah pernah ke studionya di Hong Kong baru 1 kali. Kalau saya udah 2 kali, berarti saya harus sekali lagi kayaknya ke sana. Harus kongkong lagi. Biar tappingnya di sana ya. Apa kabar Sekar? Sehat-sehat. Gimana Sam? Ya ini habis siaran besokannya saya harus pulang balik ke Hong Kong. Wah, udah kangen Hong Kong belum nih? Iya, kangen sih. Kangen dimsumnya yang Kangen enak-enak. dimsumnya yang enak-enak ya. Di sini juga ada dimsum juga padahal. Ada dimsum di mana ya? Di sini beda sih emang ya dengan kearifan lokal dimsumnya. Betul. Kalau di sini tuh dicampur jadi satu, si ayamnya, si udangnya, si ikannya atau apa ditumplek gitu jadi satu. Kalau orang Hongkongnya kayak Sam, ini dimsumnya dimsum apa gitu ya. Dimsum khas Indonesia gitu. Tapi ya. di sini emang makanan tuh, aduh, ya nggak. Kalau enak, biasanya orang bilang kalau enak, ya nggak, enak itu kurang sehat. Iya. Ya, Benar. jadi kayak minum air putih, itu kan sehat. Betul. Ya nggak, tapi nggak enak. Kalau dingin enak sih, kalau dingin. Tapi enak kan kalau dicampur sama sirup enak. Kalau sirup pasti enak, tapi nggak sehat. Iya betul. Jadi selama di sini nih udah nyobain makan apa aja nih? Yang udah kangen tuh makan apa aja dong? Waduh, apa juga udah. Apa juga udah ya. Jadi nanti balik lagi ketopraknya RRI, gado-gado. Ya nggak. Terus udah gitu, wah Padang nggak boleh kelewatan sih emang. Aduh, tunjang, telur barendo segala macam. Kikil. Dibungkus nggak buat dibawa ke Hong Kong? Rendangnya dibungkus. Oh rendangnya dibungkus. Iya Rendangnya karena dibungkus. bisa awet sampai Imlek. Berbulan-bulan. Bisa buat Imlek nggak nanti rencananya rendang? Of course bisa. Oh, oke. Pasti bisa. Ya nggak. Jadi ya begitulah. Cuma beberapa aja otak-otak, pempek. Otak-otak yang belakangnya kantornya RRI itu kan? Yang dekat sini nih. Iya, yang dekat-dekat sini banget itu ya. Itu harus banget, nggak boleh ketinggalan tuh ya. Yang saya sendiri nih, yang kantornya di sini sampai sekarang masih belum cobain juga. Aduh, gimana ini? Iya ya, nih, soalnya kata Sam, iya soalnya itu otak-otaknya bos-bos yang kesana kan. Tapi Imleknya tinggal sebentar lagi nih. Sam sudah persiapan dengan makanannya yang dibawa dari Indonesia, yang ya bisa lah ya untuk menjamu tamu-tamu yang pada datang gitu ya. Atau nggak dibagi? Jangan dibagi, nanti cepat habis soalnya ini belinya jauh gitu dari Indonesia ya. Iya. Dan ngomong-ngomong Imlek ya di Hong Kong ini ya istilahnya banyak acara dan kegiatan ya. Iya dong, sekarang tuh kayak Christmas, kemarin Christmas kan lampu-lampu Christmas tree ya nggak. Sekarang banyak dekorasi brongsai, dekorasi petasan, dekorasi kuda-kudaan. Ya nggak, banyak kuda-kuda ya. Kuda-kuda. Karena memang tahunnya tahun kuda. Betul, ya kan ya. Tahunnya tahun kuda. Semoga akhirnya. kudanya bukannya kuda lumping ya. Tapi kuda yang suka ngamuk di Monas nggak tuh jangan-jangan? Ya nggak, harus kuda yang gagah ya Iya, nggak, menuju lebih baik buat Hong Kong dan Indonesia. Karena kan kemarin kan di tahun ular tuh katanya banyak orang-orang yang ngalamin berbagai kesulitan gitu ya, melepaskan hubungan-hubungan yang buruk atau orang-orang yang buruk. Katanya Banyak sih scammer. di tahun ular kayak gitu ya, bener ya? Iya, scammer itu banyak yang tertipu. Jadi ular itu kan harus ular gimana sih? Ya nggak? Iya, Dia kan iya, begitu betul. ya nggak jalannya juga. Dan kalau ditangkap tuh harus pakai jepitan. Kalau nggak
lolos. Iya, licin ya. Licin. Kalau si kuda ini semoga jadi energetik ya, Betul. kemudian juga penuh penuh semangat dan lainnya dan yang baik-baik. Kalau Iya. di Hong Kong pasti rame ya, namanya juga tahun baru Cina ya, tahun baru Imlek ya, memang perayaannya di sana ya pusatnya ya. Yes. Ada keseruan apa aja di sana? Kita biasanya Chinese New Year itu ya nggak, banyak akan ada parade. Parade. Ya, parade tanggal Februari tanggal 17 ya di Hong Kong Cultural Center Plaza. Oh, Ya, itu ada dari board tourism Hong Kong ya akan mengadakan float. Jadinya 12 float. Ya nggak, yang highlightnya apa istilahnya kayak McDonald punya float. Tahun ini pencinta Labubu. Labubu Ya terus nggak, ya. Labubu itu ada floatnya Labubu. Ini Sama si kayaknya Molly. Labubu nih udah jadi ikonnya Hong Kong nih. Sama si Lama-lama Molly nih si karena Labubu. IP-nya IP Hong Kong kan. Iya sih. Ya nggak, jadi dari Hong Kong Brand Toy Association dia bilang harus ada Labubu ya nggak, dan Molly ya, dan ada lagi beberapa float ya yang ada glowing wishing tree, bringing life to Hong Kong's traditional village ya nggak, prayer customs and festive spirit, jadi spiritnya spirit meriah lah istilahnya ya nggak, dan 46 performing troupe dari seluruh negara, dari ada dari Indonesia nggak ya beberapa harusnya ini ya? dari beberapa seperti dari Itali, Prancis dan dari Kanada. Keren banget, seru banget. Banyak nih ya nggak, kegiatan-kegiatan. Ya jadi jangan lupa teman-teman semua ya, mungkin teman-teman semua atau turis-turis yang dari Indonesia. Turis-turis yang dari Indonesia ya, semoga bisa menikmati ya kemeriahan di Hong Kong. Imlek di Hong Kong. Walaupun kalau di sini juga nggak kalah menarik sih Sam. Karena kalau di sini kan terutama di pecinan-pecinan ya, di kampung Cina gitu ya, itu pasti ada Di banyak. Glodok dong ya? Iya di Glodok. Atau sekarang udah pindah ke Pantai Indah Kapuk juga ya. Di Pik ya. Di Pik ya sekarang, di sana juga justru bergeser ke sana keramaiannya juga ya. Di sana itu ada berbagai tradisi juga ya untuk masyarakat Tiongkok yang ada di Indonesia, seperti kue keranjang. Yang mana di sana nggak ada kue keranjang itu kan? Ada. Oh ada juga ya? Tapi nggak dikeranjangin. Oh nggak dikeranjangin. Karena saya sempat nanya sendiri sama teman saya yang tinggal di Tiongkok, yang di Tianjin, orang asli Tiongkok, nggak ada tuh dodol kayak gitu kata dia Iya, gitu. makanya ada dodol tapi nggak dikeranjangin. Dan nggak bentuknya kayak gitu, nggak dimerah-merahin kayak gitu ya? Enggak, dia gula Jawa pakai santan, coconut milk, pakai gula Jawa, ada yang gula putih. Iya. Didekorasi dengan bunga. Makanya kok nggak ngerti. Ternyata Iya. itu berbasis kearifan lokal juga ya. Terus katanya sih ada perayaannya tuh atau tradisinya itu kalau goreng ikan katanya nggak boleh dibalik katanya gitu ya. takut yang mancingnya pelayan ya, apa yang seaman, Fisherman-nya takut nelayannya takut takut kebalik kebalik ya katanya kapalnya. gitu. Terus juga dekorasi serba merah, pasti kayak gitu ya biasanya ya. Di sana juga sama ya. Iya. Terus makannya itu ada makan mie panjang, makan kue lapis karena dianggapnya tuh membawa rezeki atau yang berlipat-lipat atau berlapis-lapis katanya gitu. Ada kue lapisnya, terus kue keranjangnya itu juga. Kue lapis berlapis-lapis. Ya iyalah kalau nggak berlapis bukan kue lapis ya. Dan yang paling penting adalah berkumpul bersama keluarga. Betul, Itu tuh itu di penting. sana juga gitu. Dan yang paling penting itu adalah ditunggu-tunggu adalah angpaunya. Ya, angpau tinggal masih ada 10 hari lagi. Oh iya masih ada 10 hari lagi ya. Baru bagi-bagi angpau. Belum lagi barongsai. Di sana juga ada barongsai Ada, dong ya, sama ada, kan ada, ya. ada Tapi barongsai. yang jelas untuk tidak membalik ikan itu nggak ada ya di sana ya, nggak balik ikan ya. Kalau mas-mas di sini pada pinter-pinter juga, saya sangat salut. Oh iya. Oh, itu mas-mas di sini ya main barongsainya nggak kalah sama orang-orang di Hong Kong. Iya, jago-jago banget Jago-jago. ya.
saya baru lihat itu. Wah, si mas-masnya saya bilang hebat juga ya, nggak kalah sama di Hong Kong. Dan aduh saya takut banget kalau itu kan biasanya tinggi banget ya. Saya tuh takut jatuh gitu ya. Tapi mereka tuh betul-betul terlatihnya tuh mungkin mereka latihan kungfu atau latihan gimana gitu. Iya. Sampai anak saya tuh sempat punya cita-citanya mau jadi pemain barongsai katanya. Harus banyak latihan. Iya, harus banyak latihan. Tapi di Indonesia juga ya Sam ya. Kenapa kita happy nih untuk Imlek ini? Karena selain juga berdekatan sama awal dari bulan Ramadan, jadi tanggal 17-nya Imlek, tanggal 18-nya mulai puasa gitu ya. Nah, kita juga liburnya semakin panjang di sini. Yang mau siap-siap mau liburan, Sam sudah pernah ke Lampung? Ke Lampung belum pernah. Belum pernah ya. Nah, mungkin teman-teman yang di Hong Kong juga pingin wisata bahari yang nggak terlalu jauh dari Jakarta. Kalau misalkan memang Anda sedang ada di Jakarta, nggak usah terbang ke Bali atau terbang ke Labuan Bajo atau kemana, tapi bisa ke Lampung, bisa naik mobil, naik kapal, terus sampai di sana. Dan di sana ada wisata bahari, wisata lautnya, pantainya tuh cantik nggak kalah. Jadi pasirnya putih, kemudian airnya jernih dan lebih murah sih dibanding di Bali. Kemudian juga masih asri ya, karena belum banyak yang datang ke sana. Naik mobil bisa, naik mobil bisa, naik ferry. Kalau misalkan dari Jakarta, saya terakhir ke sana tuh masih kecil sih, jadi lupa berapa lama durasi perjalanan. Yang di Indonesia aja jarang ke Lampung. Yang dari Hong Kong suruh datang ke Lampung coba tuh. Tapi udah ke Hong Kong 2 kali. 3 kali dong. 3 kali ya. 3 kali udah ke Hong Kong. Udah ke Hong Kong 3 kali. Ya nggak ke Lampung baru sekali. Itu masa kecil. Masa kecilnya masih SD lagi gitu. Ya aduh gimana nih teman-teman semua ya. Tapi untuk lebih tahu lebih lanjutnya kita ngobrol-ngobrol aja deh bersama dengan Ibu Asia Oganara, operator pariwisata dari Kota Lampung. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, kalau mau berlibur ya nggak usah terlalu jauh dari Jakarta dan ada berbagai pilihan alternatif, bisa naik pesawat ataupun juga bisa naik melalui jalur laut ya, bisa ke Lampung. Dan di sana ada banyak sekali berbagai pilihan wisata, tentunya bahari ya, karena di sana terkenal dengan wisata baharinya. Dan tentunya juga karena makanannya tuh di sana enak-enak, ada pempek, kemudian ada bakso segala macam. Dan ngomongin wisata Lampung, saya telah bersama dengan Ibu Asia Oganara, seorang salah satu dari pelaku pariwisata yang ada di Lampung. Ibu Oganara, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Jakarta, jauh-jauh dari Lampung ya. Iya betul. Ini pakai tapisnya tapis Lampung ya? Betul, ini tapis Lampung. Nah ini saya tadi belum mention nih, selain wisata bahari, makan-makan bisa juga belanja tapis Lampung. Betul. Sama ada oleh-oleh apa lagi Bu di sana Bu? Kalau untuk makanan ada pisang, terus ada lagi kemplang juga ada di sana, pempek, iya, juga hampir sama dengan Sumatera Selatan ya. Iya, pisangnya tuh yang kayak ada bubuk-bubuk aneka rasa ya. Aneka rasa, betul. Ada juga bakso. Iya, bakso yang terkenal itu mereknya ya. Iya. Sama ada ini Bu, kalau nggak salah tuh yang kayak bukan abon ya, tapi yang di dalam kemasan-kemasan kaleng itu juga terkenal ya Bu ya. Apa ya dari Lampung tuh ya? Yang dari ikan atau? Iya, yang dari ikan, dari udang, rebon gitu-gitu ya. Bisa juga. Terus ada lagi yang terkenal itu dari durian, namanya lempok. Oh iya, lempoknya enak banget. Terus dimasak, diberi gula gitu. Iya. Tapi Bu, kenapa sih kita kalau mau wisata laut gitu, wisata pantai, kenapa kita harus ke Lampung Bu? Pertama di Lampung itu pantainya masih alami. Dan cukup banyak pilihan. Iya. Ketiga, dia dekat dari ibu kota provinsi, Kota Bandar Lampung. Jadi ada yang dekat, ada juga yang jauh gitu. Tergantung inginnya yang mana. Iya. Jadi memang kalau pantai-pantai di Lampung itu tuh terkenalnya tuh memang masih masih alami gitu ya. Betul, masih alami. Belum banyak pembangunan gitu ya. Pembangunan sudah ada, fasum sudah, cuma belum turistik banget gitu. Jadi nyaman kitanya ya. Kalau udah turistik banget, kadang-kala
kenyamanan agak gimana gitu ya, agak terganggu juga. Tapi di satu sisi kalau misalkan memang belum terlalu banyak turis, apakah fasilitasnya juga tidak kekurangan? Alhamdulillah sampai saat ini fine-fine aja, bagus. Ya, untuk fasum ya, fasilitas umumnya ya. Dan pemerintah daerah sudah mulai memikirkan hal itu, mulai membangun apa-apa yang diperlukan oleh wisatawan. Kalau misalkan pantainya itu lebih dikenal dengan pasir-pasirnya yang putih, terus juga bisa berinteraksi juga ya Bu ya sama dolphin gitu ya? Betul, yang terdekat dari Kota Bandar Lampung kita bisa berinteraksi namanya Underwater Nemo. Ya, itu adanya di Pesawaran ya, di Pulau Pahawang, itu yang paling dekat. Nah, kalau kita ingin agak jauh sedikit yang lebih eksotis lagi, kita bisa berinteraksi dengan lumba-lumba. Itu adanya 2 jam dari adanya di Kabupaten Tenggamus, 2 jam dari Kota Bandar Lampung. Oh, berarti kalau ketemu sama Nemo itu snorkeling? Betul, Nggak snorkeling. sampai diving ya? Enggak, dia ya, snorkeling aja karena ya? dia kan ini ya paling dalam 50 meteran kira-kira gitu paling dalam. Oke. Iya. Tapi kalau untuk ketemu Nemo itu tuh harus naik perahu dulu nggak Bu? Iya harus. Harus tetap Iya, harus naik betul. perahu. Ya, dia di seputaran Kepulauan Pahawang. Pahawang itu kan banyak pulau-pulau ya. Ada pulau besarnya, ada pulau Pahawang besar, Pahawang kecil. Nah, di antara itu spot-spot snorkeling untuk finding Nemo-nya di beberapa tempat bisa kita temukan. Oke, jadi memang sih belakangan ini ya, 1-2 tahun belakangan ini ya, berwisata di Lampung itu tuh semakin populer sih menurut saya. Mulai banyak muncul nih di Instagram nih, di feed Instagram tuh wisata Lampung ya Bu ya. Betul. Ada yang menawarkan dengan apa namanya berbagai macam pulau-pulaunya, ketemu di sana, ataupun ada yang macam-macam kayak backpacker, camping gitu-gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk Ibu sendiri gimana nih Bu? Kalau Oganara ini seperti apa? Iya, kalau Oganara Holidays ini pada dasarnya kita melayani semua jenis tour. Semua jenis tour ya. Untuk custom tour tergantung permintaan dari klien gitu ya, atau paket-paket yang dari kita gitu. Dan Lampung ini memang unik, dia serba ada. Serba untuk ada ya di bahari Lampung kita ya? lengkap, terus untuk adventure juga ada. Adventure-nya apa Bu? Adventure-nya kita ada Bukit Barisan, Taman Nasional Bukit Barisan, betul. Terus ada lagi Taman Nasional Waikambas. Si gajah-gajah ya mau ketemu gajah itu, Lampung. Iya, gajah Sumatera kita sebutnya, gajah Sumatera. betul. Tapi memang umumnya orang-orang menyebut gajah Lampung. Iya, saya tahunya itu. Iya, pada dasarnya secara ilmiahnya katanya sih itu menyebutnya gajah Sumatera, habitatnya di Lampung. Tapi kami sendiri juga kadang nyebut gajah Lampung. Karena ada tokohnya nggak sih Bu kalau gajah Lampung yang terkenal di sana? Bukan kalau di Tesonilo ada si Domang, ada si Tari. Kalau di ini masih belum ini juga ya, ada juga ya. Maksudnya gimana tadi? Yang gajahnya tuh udah jadi kayak semacam selebritis gitu, jadi daya tarik wisata sendiri itu juga ya? Iya, ada baik di Kota Bandar Lampung maupun di Taman Nasional Waikambas. Ya, ininya ya. Kalau di contohnya di Lembah Hijau di Kota Bandar Lampung itu dia semacam kebun binatang kecil ya. Nah, kalau di Taman Nasional Waikambas dia memang lokasinya ada di Taman Nasional Bukit Barisan. Jadi memang di habitat aslinya. Di habitat aslinya. Jadi lengkap ya. Tadi udah disebutin ada adventure-nya. Betul, adventure-nya ada juga air terjun. Kayak di Waikanan tuh banyak air terjun. Terus ada apa lagi nih Bu? Terus kalau di Lampung Barat itu ada juga semacam gas alam, di Suwoh namanya. Oh, jadi berendam air hangat gitu ya? Betul, dia masih alami. Kalau di sini seperti di Sariater. Ya, Sariater betul. Ciater. Cuman Sariater kan sudah dikelola sedemikian bagus ya. Kalau ini benar-benar masih alami gitu. Oh, justru kalau belum dikelola tuh lebih alami tuh lebih menarik. Betul. Cuman memang tantangan kesananya trekking. Enggak sih, cuman jalannya belum selancar ke Sariater gitu kira-kira ya. Terus ini juga contoh di Waikanan itu dia lebih banyak air terjun. Jadi Provinsi Lampung itu terbagi dari 15 kabupaten kota, dia punya spesialis masing-masing. Oh gitu. Nah ini yang harus kita tahu ya, karena dari awal juga saya nyebutnya bahari. Padahal ternyata ada banyak pilihannya. Ya, yang skala internasional untuk surfing itu adanya di pesisir barat, di Tanjung Setia. Itu kan setiap ada surfing tingkat internasional, dia nyuli ya, tahunan. Setiap tahun dia ada acara itu untuk perlombaan surfing internasional.
karena dia berbatasan dengan Laut Lepas di Tanjung Setia di pesisir barat. Jadi apapun yang ingin wisatawan baik domestik maupun mancanegara, mereka tinggal keinginan mereka apa kita bisa sediakan. Gitu. Tapi memang dominannya lebih banyak ke bahari orang yang suka karena memang tantangannya kan kalau bahari tidak begitu adventure banget ya. Kalau mau ke gunung gitu atau ke air terjun itu kan kalau ke air terjun kan harus jalan kaki, nggak bisa kendaraan nyampai ke sana kan. Ya kalau laut kan kendaraan bisa sampai bibir pantai gitu. Itu bedanya. Kenapa dia gaungnya lebih ke bahari. Gitu. Karena akses kendaraan bisa langsung mendekat. Mudah ya Bu ya untuk akses. Mudah ya. Untuk nah kalau air terjun kan di mana-mana air terjun. Betul harus trekking dulu minimal. Betul, nggak ada kan kendaraan bisa sampai ke pinggir pantai. Ya, gitu, ke bibir air terjun gitu nggak bisa kan. Jadi harus naik ini trekking dulu. Iya. Kalau untuk wisata spiritual sendiri seperti apa Bu? Atau wisata rohani ada nggak Bu? Kalau wisata rohani untuk di Kota Bandar Lampung kita ada masjid terbaru sekarang. Namanya Al-Bakri, Masjid Raya Al-Bakri, Masjid Raya Lampung Al-Bakri. Itu dari grup Bakri. Oh, oke. Iya, karena Pak Abu Rizal Bakri ini putra daerah, jadi beliau menyumbangkan masjid yang futuristik kekinian. Oh, jadi gayanya futuristik ya? Ya dari berdirinya udah diresmikan sejak kapan tuh Bu Al-Bakri? Beberapa bulan yang lalu tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya, beberapa belum setengah tahun sih ya belum. Ya, dia di tengah kota, di jantung kota Bandar Lampung. Jadi di Bandar Lampung sekarang ada 2 masjid kita. Al Furqon itu dia lebih ke apa ya kalau kita sebut tidak begitu futuristik ya. Nah, kalau Abu Rizal Bakri ini warnanya semua putih. Ya, ininya ya. Terus dia luas, tidak ada tiang-tiang gitu ya. Jadi luas sekali. Sebetulnya sih dengan adanya masjid baru ini kan pasti masjid ini juga menjadi salah satu tujuan wisata juga ya. Betul. Apakah ini juga semakin memantapkan bahwa Lampung sendiri merupakan wisata yang halal gitu Bu? Betul, ini salah satu mendukung wisata halal karena di Sparekraf Provinsi Lampung akan menyiapkan Lampung ini siap untuk wisata halal. Oh, iya betul. Targetnya kapan Bu? Targetnya dalam waktu dekat ini. Sekarang ini masih sedang proses. Dan segala sektor itu kan segala stakeholders, pemangku kepentingan saling keterkaitan ya. Contohnya wisata halal itu dari segi makanan udah pasti. Ini menjaring atau kerjasama dengan BPJPH. Terus beserta Juleha namanya. Apa tuh Bu? Ya, Juleha itu juru sembelih halal. Oh, oke. Ya, juru sembelih halal itu yang mau jagal ya kalau kata kita ya, yang motong hewan sapi atau kambing gitu. Nah, jadi BPJPH bersama dengan Juleha, terus nanti udah pasti Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Sparekraf dan stakeholder lainnya ya untuk mendukung wisata halal terutama untuk makanan. Karena per November tahun ini itu UMK sebenarnya kan pariwisata ini kan kita mengharapkan UMK ekonominya bangkit ya. Nah, UMK itu memang diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk mengurusi sertifikat halal gratis. Dia self declare namanya. UMK kan masih perusahaan kecil ya, usaha kecil menengah gitu. Jadi dia free sampai akhir tahun ini. Itu dalam rangka itu pada dasarnya seluruh Indonesia, tetapi di Lampung memanfaatkan kesempatan momentum yang sangat bagus ini untuk mendukung ramah muslim atau halal tour di Lampung. Tapi ini sebetulnya menarik ya, karena kan kita berpikirnya kalau misalkan Indonesia sendiri merupakan negara muslim terbesar di dunia gitu. Jadi kita berpikir kalau wisata kemana-mana udah pasti halal gitu. Tapi dengan adanya deklarasi seperti ini tuh semakin membuktikan bahwa kita sangat serius untuk dalam mengklaim bahwa kita merupakan wisatanya itu wisata halal gitu ya Bu ya. Iya betul. Pada dasarnya begini, kadang-kala di Indonesia aja nih ada beberapa tempat wisata halal itu bukan membatasi ruang gerak objek wisata tersebut, tetapi menambahkan kebutuhan para wisatawan muslim. Contoh ada tempat sholat minimal musola. Musola itu layak untuk tempat sholat. Contoh
lokasinya tidak di pinggir mana gitu ya, di pinggir yang payah dituju gitu ya. Terus ada tandanya, musolanya bersih, mukenanya juga bersih gitu, tempat wudhunya juga untuk perempuan itu tertutup gitu, bukan ala kadarnya gitu ya. Terus ada juga tersedia di sana makanan halal gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, bukan berarti tempat wisata tersebut terbatas. Dia tetap aja seperti yang semula, cuma menambahkan kebutuhan untuk para wisatawan muslim. Karena kan berbeda sama Bali yang mungkin kita tahu juga agak susah mencari makanan halal. Kalau Lampung kan memang di sana mayoritasnya juga memang muslim ya Bu ya, tapi lebih ke kualitasnya yang semakin ditingkatkan gitu ya. Gak sekedar musola aja ada, tapi harus bersih dan lain sebagainya gitu ya. Wah keren nih, jadi biar makin nyaman gitu ya. Nah kalau masalah contoh misalnya kita shopping nih, shopping itu kan bagian dari wisata. Contoh di Jakarta sekarang ini kan dia sudah ada eksekutif musola ya, kayak di mall-mall itu kan tadinya kan di basement gitu ya, yang orang menujunya payah gitu, agak-agak gimana. Sekarang kan udah semuanya udah eksekutif musola, udah bagus. Nah dan di Lampung juga nanti akan menerapkan hal itu untuk di mall gitu ya. Sekarang ini sudah mulai diterapkan. Terus untuk di objek wisata juga. Nah, saya juga seorang turis guide. Kami juga teman-teman juga yang lainnya, saya tergabung di Himpunan Perwisata Indonesia. Biasanya kami mengedukasi tempat-tempat tujuan wisata. Misalnya musolanya kurang rapi, kita bilang ke manajemen, tolong musolanya dibersihkan, dirapikan gitu ya, terus diberi tanda gitu. Jadi kita saling, karena pariwisata ini kita semuanya harus care gitu. Jadi kita usulkan gitu ya, lebih kurang begitu. Dan memang Hong Kong sama Cina sendiri Bu pernah kedatangan wisatawan dari Hong Kong atau Cina? Kalau di Lampung masih sedikit. Masih sedikit. Betul, ya. Masih sedikit. Untuk negara lain juga masih sedikit. Bukan berarti tidak ada. Memang dia lebih dominan ke domestik saat ini. Tapi ke depannya tentunya Pemda akan berusaha ke arah sana. Kalau saya lihat sendiri kan memang Hong Kong itu kalau bahari mereka juga punya, kemudian juga trekking mereka juga ada. Tapi mungkin yang nggak banyak adalah taman nasionalnya ya Bu ya, taman nasional dan tentu kulinernya. Terakhir Bu, ada ajakan untuk para pendengar nih yang saat ini sedang mendengarkan dari Hong Kong ataupun juga ada diaspora Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang mendengarkan, ada pesan-pesan atau ajakan yang bisa disampaikan Bu sebelum kita menutup kebersamaan kita kali ini? Iya, baik. Ini untuk para teman-teman baik di Indonesia maupun teman-teman yang di luar Indonesia, juga untuk foreigners dimanapun berada. Jadi Indonesia ini negara kepulauan, 17.000 pulau, jadi banyak banget daerah wisatanya. Dan jangan lupa yang terdekat dari Jakarta itu Provinsi Lampung. Provinsi Lampung adalah pintu gerbang untuk menuju ke Sumatera dari Pulau Jawa. Dia bisa dituju dari darat maupun udara. Dan Lampung ini terkenal dengan saat ini sedang digiatkan, disemarakkan gitu untuk wisata bahari. Pada dasarnya seperti yang kita informasikan tadi, banyak juga wisata-wisata lainnya. Wisata bahari ini pantainya juga masih masih murni, lebih kurang masih murni gitu ya, masih asli. Jadi airnya juga jernih, terus untuk fasilitas umum juga sudah bagus. Dan dia dekat dengan Kota Bandar Lampung. Contohnya Pesawaran, itu Pulau Pahawang. Untuk underwater Nemo juga Sea Walker. Nah kalau ingin melihat yang lebih eksotis lagi, 2 jam dari Kota Bandar Lampung, itu adanya di Kabupaten Tanggamus, bisa melihat lumba-lumba di pagi hari. Ini ada 2 jenis lumba-lumba, ada lumba-lumba paruh panjang, ada juga lumba-lumba botol. Dan ini bukan migrasi lumba-lumbanya, memang asli di sana. Lumba-lumbanya memang dari dulu hingga kini berada di situ. Ya, jadi dia asli dari Lampung ya, betul, Tanggamus. Baik, saya jadi nggak sabar nih kalau dengar penjelasannya. Kalau belakangan ini lebih banyak wisatanya tuh di gunung gitu ya. Ya kalau misalkan mau ke pantai adalah dekat-dekat sini ada di Anyer. Tapi beda karena di Lampung tuh saya ingat baru sekali waktu masih kecil. Tapi yang saya ingat di sana adalah pantainya warnanya putih bersih ya Bu ya, di Lampung tuh ya. Kemudian juga pasirnya putih bersih dan airnya juga warnanya clear banget. Betul, gitu jernih, ya dan benar kayak Ibu bilang ya, di sana tuh karena masih alami jadi
kayak serasa punya pantai kita sendiri, pas apa private gitu Iya, ya private. rasanya ya. Jadi menurut saya kalau ke Lampung ini adalah menjadi salah satu destinasi wisata yang patut sekali untuk dipertimbangkan, yang nggak akan nyesel lah ya kalau berkunjung ke Lampung. Mudah-mudahan kami akan memberikan yang terbaik, terutama untuk Oganara Holidays. Kita akan memberikan terbaik apa yang diinginkan oleh para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Baik, Ibu Oganara, terima kasih banyak atas informasinya. Sukses terus. Terima kasih. Sampai ketemu kita di Lampung ya. Ya. Bye bye, terima kasih Bu. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Jadi ternyata di Lampung tuh juga bisa berenang sama dolphin, nggak usah jauh-jauh ke Mantap itu. Bali ya. Yang kita tahu selama ini tuh bisa berenang sama dolphinnya tuh di Bali, tapi ternyata di Lampung juga bisa. Nggak takut digigit ya? Kayaknya dolphin itu dolphin itu tuh termasuk binatang yang jinak deh Sam. Dia nggak suka gigit ya. Nggak ada giginya. Iya, panda kayaknya yang suka gigit ya. Nggak gigit. Tapi ngomong-ngomong panda, sedih juga ya panda di Jepang pada pulang ya karena kontraknya yang habis itu ya. Iya. Ya. Dan biasanya nggak dikasih pinjem lagi ya pulang kampung. Iya, lah. kasihan panda-panda pulang kampung, udah Panda betah di pulang sana. kampung bawa tas ya. Bawa koper digeret-geret gitu ya. Kayak dieliminasi gitu. Kemarin sempat lihat videonya tuh sampai nangis-nangis ya yang orang-orang di sana. Emang panda tuh selalu Sedih lah. dicintai sih. Ya nggak. Ya pemerintahnya begitu ya nggak. Apa Ya boleh udah, buat? kalau Ya. gitu lebih baik lihat pandanya di Hong Kong aja sambil lihat sunset ya. Iya, ini matahari terbenam yang pada teman-teman semua yang seneng lihat matahari terbenam. Saya ya suka banget lihat matahari Sunset- terbenam. Sunset itu sebetulnya it's relaxing ya. Betul. Sebetulnya relaxing. Jadi ini ada ya nggak seperti surreal itu kayaknya gimana gitu ya di Hapak Nai. Hapak Nai. Hapak Nai sama Xiong Pak Nai. Itu lebih ke pantai atau lebih ke gunung sih, Sam? Ini lebih ke gunung. Oh, gunung. Iya, iya. Bukan, pantai. Oh, pantai ya. Pantai. Wah, ketahuan nih belum pernah ke Hapak Nai nih. Iya, Mau ke belum, Lampung belum duluan pernah. nih kayaknya Nah, nih. di situ banyak ada oyster, terus juga ada Chinese horseshoe crab. Ini ya, Dan kepiting. dan mangrove horseshoe. Ya nggak crab Susah horseshoe. banget ya nama si Iya, kepitingnya ya. Kepitingnya kuda, kaki kuda, crab kaki kuda. Yang udah eksis 450 juta tahun. Waduh. Dan Harus dilindungi, malah mau kita makan itu. predated the dinosaurs during the low tides ya. Jadi waktu badainya low, jadi banyak ini crab-crab yang keluar ya. You may see this crustacean, jadi kepiting-kepiting ini emerging from the mud dari apa? Kalau Lumpur. lumpur. Harus dicuci bersih ya, tapi pasti rasanya enak nih. Ya, yang penting di situ ya matahari terbenamnya paling bagus di situ. Surreal ya, udah kayak seperti mimpi. Nggak bisa gitu. dibayangkan Nggak gitu bisa ya dibayangkan cantiknya. dah. Nah, ini. Tapi berarti si kepiting-kepiting itu nggak boleh dimakan ya. Kalau mau makan si kepiting itu mungkin kalau di sini di Muara Karang. Orang kalau di Hong Kong dia crab under the bridge. Chili crab under the bridge. Itu mantap. Kalau di sini ngomong-ngomong soal Muara Karang ya, saya jadi baru ingat ya, karena kan di Hong Kong tuh mau ada konser Blackpink ya waktu itu, kita sempat ngomongin ya. Tapi minggu lalu tuh mantap ya. Blackpink. Belum kan, itu baru mau akan kan ya? 26 kemarin. Oh iya, Januari ya. Iya, Januari. Nah itu gimana tuh, seru banget ya? Seru. Ikut nonton? 24, 25, 26. Heeh. Wah, itu 3 malam. Itu traffic jam ya nggak?
terus meningkatkan apa turis-turis dari Iya, Hong Kong, dari mana-mana, dari Tiongkok, samping-sampingnya ya. terutama dari Tiongkok. Ya, Ikutan jadi- nonton nggak sih? Hah? Ikutan nonton? Enggak. Oh enggak Saya ya? enggak nonton. Bukan Generasinya. fansnya. Generasinya berubah. Kenapa saya tiba-tiba ngomongin soal Blackpink? Karena minggu lalu juga Sam Lalisa, salah satu personelnya itu tuh syuting di Kota Tua. Jadi jalanan di Kota Tua tuh. Oh, really? Jadi pada tanggal di sini dong, 29 stasiun Januari. kereta api sih. Iya, tanggal 29 Januari kemarin itu tuh kan lagi hujan-hujannya dari pagi itu ya. Hujan terus banget tuh di Jakarta, jalanannya ditutup pula karena si Lalisanya itu lagi syuting di Kota Tua. I see. Belum tahu juga sih syuting apa ya, tapi yang penasaran mungkin nanti kita kasih tahu ya kapan-kapan judulnya apa, dan mungkin penonton yang ada di Hong Kong juga mau tahu nih Kota Tua tuh kenapa sih jadi tempat syutingnya Lalisa, karena memang di sana ya bangunannya menarik sih, banyak museum-museum peninggalan dan lain sebagainya gitu. Udah lama nih pasti nggak ke Kota Tua ya. Enggak. Macet. Oke. Untuk kali ini kontak pendengarnya langsung nih Sam dari Victoria Park, ada Mbak BMI yang kemarin kan di episode ke-100 kan ada yang mengucapkan juga ya berbagai harapannya dan testimoninya soal program Halo Jakarta Hello Hong Kong. Kali ini rame-rame dari Victoria Park nih mau ngucapin selamat untuk 100 episodenya Halo Jakarta Hello Hong Kong minggu lalu. Mereka mau apa? Kirim video? Kirim video. Oh, interesting. Wow. Mantap. Kita apresiasi banget. Dan semoga mbak-mbak yang di Victoria Park yang mengirimkan video ini semuanya selalu nonton ya. Yes. Baik, kita akhiri untuk Halo Jakarta Hello Hong Kong kali ini, dan ini juga semoga tidak menjadi episode terakhir saya dan Sam ada di dalam satu frame yang sama. Satu frame. Satu frame doang ya, satu frame ya. Di satu studio yang sama maksudnya. Di satu studio yang sama, terserah deh mau di studionya RTHK, mau di studionya Voice of Indonesia. Pokoknya nanti ke depannya semoga kita senantiasa sehat-sehat terus, bisa menemani para pendengar Halo Jakarta Hello Hong Kong. Iya, ya. Sampai di sini. Dan depan sampai saya udah 100. balik lagi Hong Kong. Iya. Ya. Sampai jumpa sekarang. Sampai jumpa Sam, semoga perjalanannya lancar, sampai ketemu lagi kita minggu depan, berjauh-jauhan kembali. LDR-an lagi ya, long distance relationship. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pekerja migran Indonesia mengucapkan sukses terus program Halo Jakarta Hello Hong Kong. Setiap minggu selalu jadi teman setia pekerja migran Indonesia. Terima kasih RRI Voice of Indonesia dan Radio Televisi Hong Kong episode ke-100. Halo Indonesia, Halo Hong Kong. Sukses! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.